Ya, so kalau kalian ada yang mau sharing, mau udah punya anak, mau belum punya anak, so far, dan ini kan itu yang gue jelasin tadi sama Anas gitu, bahwa these reasons can evolve gitu ya, bisa berubah, bisa berkembang, bisa ganti total, bisa nambah gitu. Kalau kalian so far yang di sini, baik yang punya anak ataupun tidak, pertanyaan nomor 1, apakah ada keinginan punya anak? Jika iya, tahukah alasannya kenapa? Atau sudah tahukah jawabannya dari kenapa kamu mau punya anak gitu? Karena moral dari part 1 tadi gitu adalah you have to know why you want to have kids. Termasuk yang sudah punya anak gitu. You have to know why you wanted to have kids tadi. Dan kalau mau punya anak lagi, you have to know why you want to have a child again, atau anak kedua gitu ya. Oke, ini Anas sudah masuk. Halo. Halo, halo. Oke. Ya, tadi Nas, where we left off, gue udah recap sedikit tadi di depan untuk yang baru masuk. Tapi where we left off was on udah mulai ke diri kita sendiri gitu ya, ke kita tuh awalnya kalau kita pengen punya anak atau enggak, kenapa dan alasannya apa, itu kita bisa bahas lagi sedikit. Cuman tadi gue inget banget ada yang nanya di akhir tentang anak kedua gitu. Jadi dia nanya, ya aku udah punya anak satu, terus iya sih harus mikir lagi, something like harus mikir lagi untuk punya anak kedua, tapi kalau misalnya nggak punya anak kedua, kasihan nggak anak pertamanya gitu. Jadi dia ada pertanyaannya seperti itu. Any response on that maybe? Ini ya, kalau dari gue sih, kalau untuk anak kedua, kalau anak sendirian tuh nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kan juga selama dia diberikan kebutuhan emosional yang dia perlukan gitu. Teman kan bisa di sekolah. Anak memang butuh teman. Tapi teman di sekolah. Dan aku sangat support kalau ibunya aja udah aware, saya tuh nggak sanggup nih kalau 2 anak. So please taking that very seriously, karena kita yang udah ngerasain nih, saya nggak sanggup. Jadi jangan dipaksain, karena ada juga kan kasus-kasus di mana ibu-ibu tuh yang udah ngerasa, aduh kayak saya nggak sanggup deh ngurusin anak, karena kan all over again ya, dari dia bayi mesti nyusuin 2 tahun, mesti begadang-begadang, itu kan yang paling berat di ibunya ngerasa dia nggak sanggup, tapi kata suami, kata mertua, kata orang tua, nanggung, punya anak aja sekali, nanti umurnya udah ketuaan, dan dilakukan. Aduh, kan ya itu emang nih orang-orang yang ngasih saran, mereka yang bangun begadang, enak bener begitu. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku, kalau apalagi kita sendiri udah ngerasa kita belum siap, karena in psychological things, dalam perspektif psikologi, kita tuh sangat-sangat appreciate yang namanya readiness ya, Kak, kesiapan. Kesiapan psikologis buat menikah, kesiapan psikologis untuk punya anak, kesiapan psikologis untuk menambah anak is very important gitu. Jadi ini yang kadang-kadang di Indonesia, karena orang belum mentally illiterate gitu ya, belum paham soal kesehatan mental, di skip. Nggak apa-apa, cobain nanti bisa kok gitu. Iya, karena ya ini banyak juga dari konsep agama sih, honestly gitu ya. Dimana kalau yang terlalu prep gitu, kayak terlalu kritis dan terlalu kayak belum siap, dibilangnya kurang iman gitu. Dibilangnya kamu kurang iman, nanti tuh Tuhan siapin, nanti tuh Tuhan kasih rejeki gitu. Ya percaya Tuhan pasti gini, setiap anak tuh gue percaya kan ada tuh term, ini dari ayat Al-Quran gue tahu, karena di waktu itu di link yang teman gue kasih gitu, bahwa ada ayat, tapi kan jangan, please don't take ayat even in Alkitab, kita baca Alkitab ya, jangan cuma ambil cuplik ayat ya, tolong gitu, kalau mau baca ayat tuh harus konteks gitu. But anyway, memang ada ayat bahwa setiap anak itu sudah ada rezekinya. I agree gitu ya, I completely agree. As soon as they are born, Tuhan sudah siapin yang ya jalan hidup dia gitu ya. Dari dia di perut emaknya juga udah disiapin gitu. Tapi tetap Tuhan memilih kamu jadi pengasuh dia. Tolong jangan rese gitu ya. Tolong jangan terus seenak jidat, karena Tuhan nanti urusin gitu. Ya Tuhan pengurus, Tuhan memang orang tua dia di surga gitu, tapi lu orang tua dia di bumi, tolong jangan rese ya. Itu I don't know what other nice words I can use, tapi kayak tolong jangan seenaknya gitu ya, karena
Gini, ini yang juga again another one of those sayings yang orang sering ngomong, tapi gue sekarang kayak, okay, if you say that, do you really mean it? Banyak yang ngomong anak itu titipan Tuhan, ya. Dan kalau sesuatu itu titipan, jadi yang punya siapa? Gitu. Tuhan, gitu ya. Kalau emang kalian percaya bahwa anak itu adalah titipan Tuhan, jadi yang punya anak itu Tuhan, kalian dititipin, tolong jagain, tolong asuh, bantu. Gitu ya, Tuhan tetap orang tuanya, miliknya juga milik Tuhan. Terus kenapa begitu anak ini, kalau memang percaya itu, kenapa begitu lahir di dunia, lu langsung ngatur-ngatur dia as if dia milik lo, gitu. Itu kayak, excuse me, gitu ya. Lu jangan omdo makanya jadi orang gitu. Makanya gue juga nggak mau omdo, Nes, gitu. Maksud gue tuh melakukan all of these reflections juga, gue juga nggak mau omdo gitu. Gue juga nggak mau nanti gue punya anak, gue merasa this is mine and like I have all the power to ini Kar, di to Indonesia, turn this kid gitu. Orang di Indonesia tuh orang nganggep anak itu mini-mi. Aduh, takut gua. Ya, kalau mini-mi ya. Kalau mi-nya good person good. Kalau mi-nya nggak oke, aduh. Tega bener gitu. Soalnya itu tuh jadi kayak ini Kar, kalau kita nganggep anak kita tuh diri kita versi kecil, itu tuh kita jadi kayak pakai filter gitu. Kita melihat anak ini dari segi diri kita, padahal this is a very different person. Dan ini jadi sering kejadian. Whole new human being. Iya, sering kejadian sama orang tua yang sama gendernya sama anak. Misalnya bapak ke anak laki-laki, ibu ke anak perempuan, karena dia pikir oh ini kan saya versi kecil. Harusnya dia kayak saya dong gitu. Padahal itu it will create another problem. Karena it's a very different human being gitu. And I promise you guys, karena gue sama Anas udah obrolin bahwa di episode entah berapalah nanti akan ada separate discussion on separate episodes on raising girls, lalu raising boys gitu ya. And raising a child in general gitu. Tapi ya kita nggak akan terlalu banyak hari ini. Tapi we will talk about those gitu ya, those gender specific implications gitu of parenting gitu. But itu bener kan, berarti kan kayak ini balik lagi gitu. Serupa dengan siapa? Serupa kalau mau dibikin anak diasuh serupa dengan kamu, fine gitu. Fine apa? Tapi fine, please make sure you're a decent human being. Maksudnya kayak you're a healthy, mentally secure, emotionally secure human being. Then jadilah the person you want your kid to grow up to be, gitu ya. Kalau lu merasa lu belum atau lu bukannya, jangan kayak gua, kan sering ngomong kayak gitu, jangan sampai kayak aku, jangan sampai kayak ya udah, ya bener, bukan berarti nggak bisa punya anak juga, tapi lu benahi diri kan gitu, kayak you make or you turn yourself or you develop yourself into the person you want your kid to be like, kind of gitu, yang bagus-bagus gitu ya, bukan yang sampah-sampahnya lo juga lo pindahin ke dia gitu. Give them the best chance sih, menurut gue. Bahkan memberikan anak chance terbaik untuk grow into a healthy, emotionally healthy human being itu bahkan dari sini gitu. Dari sini tuh, dari kalau belum punya anak udah dipikirin tuh, you're giving them the best chance to thrive nanti gitu ya. Jangan ngomong-ngomong nanti gimana biar punya anak pinter, anak sukses, anak apa. Masih lama gitu ya. Bukan masih lama. Mungkin masih lama kalau yang belum punya anak, iya. Tapi kalau yang sudah punya anak, itu secondary, bapak ibu gitu ya. Iya, gue paham kita mau punya anak sukses karena sosialnya atau dunianya meminta achievement gitu. Membandingkan dia dengan berbagai achievement dunia, nilainya harus A, kuliahnya harus di tempat ini, tempat itu. Tapi sosialnya dulu gimana? Atau emotional health-nya dulu gitu ya. Dan itu kenapa ini agak melebar sedikit dan suatu hari akan kita bahas sendiri again. Tapi lu tahu your why gitu ya, why you wanna have kids akan mempengaruhi cara lu membentuk anak ini gitu. Ini Kargo mau nambahin. Tadi kalau ada temen yang bilang kalau gara-gara insecure ditanyain kapan punya anak, tahu nggak? Seumur hidup kalau kita nggak selesai si insecure ini, kamu akan terus ditanyain, kok anak kamu beratnya segini, kok anak kamu sekolahnya di situ bukan di sini, kok anak kamu nggak juara, kok anak kamu nggak ikut ekskul ini. It will be
ada pertanyaan-pertanyaan terus. Maka kuncinya bukannya plester mulut orang lain. Kuncinya securein diri, emotional security-nya diproses dulu gitu. Yes. And gue tuh udah pernah bikin webinar inner child yang untuk orang tua gitu ya, Nas, maksudnya. Tapi ini part, jadi kayak gue sengaja bikin inner child yang for parents waktu itu setelah yang lo datang sih. Kalau yang waktu lo datang itu sebenarnya masih original atau basicnya sebenarnya. Walaupun dengan maksud gue ya ini lo orang tua pada tahu ya, tolong pahami ini gitu. Tapi ternyata feedbacknya adalah mereka tetap butuh saran praktis, saran apa gitu. Karena I get it gitu ya. Jadi akhirnya gue split gitu. Connect with your inner child yang sekarang sih every month kita coba bikin gitu ya. Tapi abis itu lanjutannya adalah misalnya asuh anak tanpa drama, itu ada satu. Lalu yang hari kemarin literally, ini hari Minggu kan ya, literally kemarin baru gue jalanin adalah yang relationships, yang his and her inner child gitu. Intinya gimana tuh? Itu feedbacknya gimana, Kar? Nggak tahu, belum lihat gue. Cuman guanya nge-sharingnya gue seneng gitu. Karena again gue juga belajar buat diri gue sendiri gitu. Bahwa itu mau bersama sama seseorang selamanya. Termasuk ini, anak itu kan juga seseorang. Lu mau bersama anak ini selamanya loh ya. Please think. And ini bukan satu step yang langsung punya anak gitu. Sampai gue bikinin, makanya gue bilang itu the mother of all, kayak parenting 101 lebih 101-nya lagi gitu buat gue. Yang asuh anak tanpa drama ya waktu itu. Kalau yang kemarin gue bilang it's the mother of all romantic relationship webinars gitu, karena bener-bener akar gitu. Aku webinar kemarin, jadi kalau nggak ikut webinarnya ya tidak ini ya, nanti semoga kamu ngadain lagi gitu. Tapi gue bikinin blueprint gitu, jadi gue kasih bocoran sedikit aja lah. Intinya gue bikinin blueprint, semuanya gue bikin kayak tangga gitu. Di mana semua orang maunya skip ke suksesnya gitu kan ya. Goalnya like a lifelong relationship, love, happy gitu. Sama kalau yang pas punya anak, gue bikininnya tuh kayak naik gunung gitu. Dimana puncaknya, tapi puncak itu kan akan harus lo maintain terus, dan abis itu masih ada akan naik turun lagi sebenarnya gitu ya. Puncaknya adalah itu bisa mengasuh anak dengan santai gitu, tanpa drama gitu ya gue nyebutnya. Bisa gitu, bisa banget itu dicapai. Tapi itu puncak kesekian. Puncak pertama itu gue ya, ini bisa gue bocorin karena selalu kita bahas gitu ya, adalah connect with your inner child, reparenting your inner child. Itu buat gue gitu. Dan itu aja gue bilang itu gunung puncak pertama, itu beratnya juga luar biasa gitu. Itu aja prosesnya lama dan berat. People udah nggak mau, dia maunya skip langsung kayak ayo punya anak gitu, and raise the kid, where no, nggak bisa sukses punya anak gitu, atau nggak bisa santai punya anak kalau yang dirinya aja belum diurus gitu kan, belum di manage gitu. So all of your dream relationships guys, itu even yang parents gitu ya, yang mau nih aku pengen punya anak kayak gini, atau ya pengen aku happy sama anakku, pengen liburan, all these dreamy things that I also dream about gitu ya. Kayak gue pengen kembaran, gue suka kembaran sama ponakan gue pakai baju gitu. gue itu kan mini ya, kind of ya, emang mindset mini itu ada juga gitu. Maksudnya kalau gue sih lucu aja kita kembaran gitu kan. Jadi gue kayak gue suka beliin ponakan gue baju kembar sama gue gitu. Jadi gue kayaknya nanti kalau gue punya anak kayak gini juga lucu ya gitu kan. And I always say the best thing is to be honestly the best, and when I say the best, paling gak repot tapi menyenangkan gitu, adalah menjadi tante atau jadi om gitu. Karena lo bisa mendapatkan sensasinya punya anak yang enak-enak doang. Sensasi kalau itu dia udah mulai cranky, balikin ke mamanya, balikin, ngompol balikin, muntah balikin gitu. Jadi kalau kalian mau itu yang suka dibayangin orang, pikirnya punya anak yang happy-happynya doang, Nas, gitu. Apalagi gara-gara Instagram, tau, Kar. Nah, itu kan. Karena yang difoto jebret itu 1 detik, you guys. Iya, dia nggak tahu kan tadi malam nggak bisa tidur karena anaknya cranky. Ya, so ini yang motivasi punya anak iya, tapi juga udah masuk ke yang what you need to expect so that you can adjust your motivation gitu, maksud gue. Karena tadi kita bilang kan motivasi itu bisa di adjust gitu. It's okay kalau
kalau sampai hari ini masih ternyata motivasi gue kurang tepat ya, atau ya tadi termasuk di salah satu yang kata Psychology Today terrible gitu. So it's okay. You're not, doesn't mean you don't have to have. Ini bukan vonis seumur hidup. Ini waktunya kita keep continuing and reflecting. Menarik kan, sampai 3 kali teman-teman kita yang nonton ada 3 orang nanya, oke, jadi motivasi yang benar apa? Jadi motivasi yang benar apa? Well, aku nggak, we don't want go easy with you, karena itu juga personal. Tapi kita mau kasih tahu tadi, yang terrible, yang nggak boleh tuh ini. Yang boleh silahkan kalian discover sendiri gitu ya. Kalau mungkin aku share jawaban aku ya. Aku share jawaban aku adalah ini sih. Kalau menurut aku, I will feel ready ketika aku ngerasa aku merasa cukup punya cinta buat diriku dan pasangan, tapi aku ngerasa cinta ini harus dikejawantahkan dalam effort waktu, usaha gitu. Yang mana sekarang posisi aku sama pasanganku tuh hidupnya lagi sibuk banget gitu. Jadi kita merasa nggak bertanggung jawab kalau jadi orang tua di saat kita akan sering LDR kayak gini, di saat kita lagi fokus banget sama karir kita. Kasian anak kita jadi nggak dapat the best time of us. Kenapa? Karena pasanganku dapat banget orang tua yang jam 6 sore papa mamanya tuh nemenin dia belajar, nemenin dia main. So we want to give that if we have a child. Aku punya orang tua yang ngajak aku ke traveling ke dalam di Indonesia, di luar negeri. Aku suka banget traveling, tapi sampai hari ini karena gue masih ngerasa kalau bawa anak tuh burden buat jalan-jalan gitu. Tiap kali gue breakfast di tempat manapun gue pergi, kalau lihat ada keluarga, gue kayak I thank God I can only bring myself gitu. I thank God gitu ya. I thank God every time my singleness gitu karena ini gak bakal balik lagi gitu. Jadi ini yang gue appreciate dulu di saat ini gitu, dan gue ngerasa kalau cintanya suruh dijawantahkan dengan waktu, begadang, effort, duit segala macem, aku masih hesitant gitu. Jadi mungkin ketika aku ngerasa itu semua, aku udah kayak I'm willing karena cinta ada partnya sacrifice, tentu sacrifice yang sehat ya. I'm willing to do that. Mungkin aku merasa itu aku udah ready punya anak gitu. Kalau Karina gimana? Kalau gue juga recently kayak ada anaknya temen main ke rumah gitu ya. Terus ya gue main terus lucu gitu segala macam. Habis itu gue kayaknya dia agak rewel sedikit gitu. Terus kan abis itu mamahnya harus ngeladenin gitu kan. Gue out loud aja gue bilang kayak thank God I don't have a child right now gitu ya. And again don't forget you guys, I want to have a child someday gitu ya. Does not mean I am ready for it right now gitu. And does not mean when I say thank God I don't have a child, I don't want to have a child. I want to someday gitu. And itu tadi gue ngobrol hari ini aja itu OTW preparing myself to be a mom gitu kan ya. Gue ini sih kalau motivasi gue ntar gue coba jabarin ya gitu. Cuman gue udah bikin apa ya, prerequisite gitu kali ya. Gue bikin ini kalau misalnya nanti gue bakal masukin ke highlight gue namanya jadi ortu, karena pendekannya jadi ortu gitu ya. Post pertama di jadi ortu adalah ini, you know what, let me just open it for my other phone supaya gue nggak salah ngomong. Gue bikin siapa yang boleh jadi orang tua gitu ya. Karena again ya, let's agree to disagree or just disagree, terserah deh gitu ya. Tapi this is my rule. Karena my rule ini bukan based on personal aja guys gitu ya. My ini judulnya syarat boleh jadi orang tua. Syarat ini gue bikin berdasarkan klien-klien gue gitu ya, yang orang tuanya melukai anaknya gitu kan intinya. Syarat ini gue bikin berdasarkan orang-orang dalam hidup gue yang punya anak tuh kayaknya nggak pakai planning yang mateng gitu ya. Dan basically based on this world which is filled with so many hurt children who grow up to be hurt adults gitu. And hurtnya is not physically always tuh teman-teman gitu ya, kayak hurtnya itu nggak kelihatan gitu. Makanya mungkin orang kayak mirip-mirip corona gitu, Nes. Kalau corona itu fisik virusnya kelihatan, lu pikir kita keluar-keluar, kagak. Kalau corona itu kayak singa di tengah jalan, kayaknya kalau nggak salah tuh di Rusia pernah ngeluarin singa di tengah jalan biar orang-orang pada physical distancing, nggak keluar rumah. Kalau ya kita nggak se-ekstrem itu, tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin orang lebih aware gitu ya. But emotional pain, emotional ini kita nyebutnya luka batin apa segala macam, ini kagak kelihatan. Tapi efeknya gue sama Anas yang handle day to day in our work gitu.
And we love working on them and helping these kids definitely gitu. Tapi ya ini sedih loh gitu. Sedih loh nanganin anak-anak ini yang aduh, ini kalau orang tuanya begini aja dikit gitu. Atau kalau dulu mereka gini, harusnya anak ini nggak harus separah ini atau nggak seperti ini gitu. So anyway, my syarat, gue dari tadi agak panjang, but it's based on those. So this is not like personal rule gitu ya. Tapi ini, syarat ini akan gue taruhin ke diri gue sendiri juga dong, fair gitu ya. Syarat boleh jadi orang tua. Orang yang boleh jadi orang tua bukan yang siap, ya, sempurna apalagi, atau sudah paham segala hal tentang parenting. Bukan itu yang boleh atau betul. Tapi karena apa? Karena jadi orang tua nggak ada sekolahnya, gitu ya. Jadi boleh banget buat kesalahan, boleh. Iya. Gitu ya. Orang yang boleh jadi orang tua buat gua, syaratnya adalah mau terus belajar, mau terus refleksi dan evaluasi seumur hidup. Kalau nggak mau, ya nggak usah jadi orang tua. Gue nulis kayak gitu. And I still stand by this gitu. Kalau yang belum punya anak, nggak apa-apa loh nggak jadi orang tua. Kalau kalian masih ngerasa insecure dan kayaknya ada yang kurang dalam hidup kalian, I trust me, it's not a child, it's the whole. Ini Nas, ini tuh ada idiom bahasa Inggris yang I have a hole in my heart and it's in the shape of a child. Ada Nas, ini this is I did not make this up gitu ya. Ini this is a term. This is a term and I hear this in movies. And I hear this in I don't know, pokoknya gue pernah dengar aja intinya. It's the hole is in a shape of a child. Maybe I'm not a mom, so I don't know what that feels like, maybe gitu ya. Tapi I know for sure a lot of those holes, atau ya kalau kalian merasa ada kekosongan atau ada yang kurang dalam diri kalian yang kalian nggak bisa jelasin gitu, kayak kan apa aku nggak tahu, kayak pokoknya there's something missing aja gitu. Maybe later a child is meant to be in your life, maybe gitu ya. Tapi please believe me, that feeling of emptiness itu yang ngisi bukan anak. Gitu. Lu punya 10 anak itu juga nggak bakal keisi hole-nya itu. So I'm not saying berarti nggak usah punya anak, bukan, karena bisa jadi memang takdir hidup, atau kayak bukan takdir hidupmu. You are made to be a parent maybe gitu ya. Tapi bukan itu alasannya ya. Iya, gitu. Tapi bukan itu alasannya. Bukan gitu. Untuk mengisi kekosongan. Ini teman-teman juga, ini kalau dari segi mindset, menurut aku kita juga sambil latihan teman-teman untuk melihat hidup manusia tuh bukan hitam putih dikotomi. Kalau kita lagi bilang kita nggak suka sama orang tua yang kayak gini, bukan berarti kita benci, ngerti gak? Kalau kita bilang, kalau kita bilang kita butuh orang tua yang begini, bukan berarti kita nggak suka yang begini, ngerti gak sih? Jadi emosi kita manusia tuh sama orang yang kayak gitu. Emosi manusia tuh spektrumnya tuh kayak gradasi warna pelangi, teman-teman. Ini bukan dikotomi, ini kita keseringan ngebulet-buletin isi UN sih ya, hitam putih. Jadi mindsetnya tuh kerasanya kayak gitu, padahal ini sama sekali nggak kayak gitu. Dan orang kalau kita pikirnya hitam putih jadinya ofensif, padahal kita lagi ngobrol dalam a broad spectrum kayak gitu. Karena ada pertanyaan menarik nih satu. Apa boleh? Ya. Yang mana? Nih, dari Marcelin Himawan, Kak, kalau gitu cara untuk menjaga hubungan sama orang tua dengan mindset my child is my minimum itu gimana? Kan kitanya udah sadar nggak mau kayak gitu. Dan kalau ke generasi atas, cara kelola hubungannya gimana? Apa suruh ikut webinar Karina nih? Iya. Gue udah kayaknya ada kali gue 5 ada di 3 macam webinar lah intinya. Jadi gue pernah bahas ini di webinar yang how to talk to your parents gitu. Gue pernah bahas itu yang toxic family judulnya waktu itu. Terus di inner child selalu gue bahas. Sama ada satu lagi kemarin gue di webinar apa ya, gue lupa. Intinya gue bahas lagi. Ya singkatnya gini, apapun itu yang pengen lo sampaikan ke orang lain gitu ya. Mau itu orang tua lo, mau itu anak lo, mau itu temen lo, pasangan lo. The rule is always connect before you correct. Gitu. Dan itu adalah konsep parenting. Gue belajar ini ketika gue belajar tentang kayak pokoknya topiknya parenting gitu, validasi perasaan, emotion coaching for parents gitu. Intinya ini konsep parenting. But I ended up using it untuk ngasih saran ke orang yang bertanya gimana cara aku bilang ke mama papaku bahwa
bla bla bla, bahwa aku nggak mau jadi seperti yang mereka inginkan misalnya gitu. Aku maunya ini bukan itu. Sama, connect before you correct. Karena kalau lo tiba-tiba correct tuh koreksi gitu ya. Iya, lo koreksi. Mama nggak bisa gitu dong, papa nggak bisa gitu dong, bla Dan saya bla bla sudah bla pernah bla. dulu melakukannya dengan naif Sama, dan kacau. Kacau gitu. Sama gue Kacau. juga gitu ya. Gue juga gue pikir kan ya gue udah tahu gue paling bener, dan mungkin secara dalam hal ini gitu, dalam satu hal gitu kan. Dan secara fakta bisa jadi memang kita yang benar gitu. Benar gitu. I'm not saying lu salah. Tapi emang orang tua lo masa langsung, bukan masa, ya lu coba aja ujuk-ujuk langsung bilang itu cara lo yang lo mau dan lo yang lebih benar. Selamat diusir dari rumah kalau ini ekstrim gitu ya. Selamat di-cut duitnya, selamat dibilang anak durhaka, selamat dibilang anak nggak tahu diri gitu. Bukan karena lu sebenarnya nggak tahu diri, tapi karena mereka akan merasa tersinggung dengan tuduhan-tuduhan lo gitu. Jadi jangan langsung dikoreksi, jangan langsung dituduh. Tapi connect dulu, connect-nya itu gimana? You validate their feelings. Gue masih agak susah pakai contoh bahasa Indonesia, mungkin lo bisa kasih, tapi ini jadinya agak webinar sedikit, karena I teach this in webinar, how to validate feelings gitu ya. How to validate emotions. Sebenarnya kontennya ada di Calm gitu, tapi biasanya the beginning of the sentences are I can see that you ... or you seem to bla 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 bla. Ya, jadi misalnya ngomong ke orang tua kamu gitu, kamu makanya harus tahu emosi di balik kekangan dia itu apa gitu. Emosi di balik pengaturan orang tua kamu tuh apa gitu. Karena itu yang perlu lo validasi perasaannya, bukan kayak mama nggak bisa ngekang aku dong gitu. Itu ya every behavior is a message. Jadi mungkin orang tua kita tuh, oh aku tahu kayaknya maksud mama tuh pengen aku aman ya. Tapi kayaknya aku punya definisi aman yang lain gitu. Yes, and mostly all of these things tuh cemas memang akarnya. Cemas, takut dan cemas. Iya, orang menjadi orang tua tuh meningkatkan kecemasan. Makanya karena gue nyadar gue kecemasannya tinggi, gue kayak, aduh, kayaknya gue jangan nambah bener. Nah itu dia, kayak motivasi orang jadi orang tua gitu kan, balik lagi ke situ gitu. Dimana jangan dong, bukan jangan, lu self-inflicted pain gitu ya. I say that if you don't plan well and lu asal punya anak, that is self-inflicted pain gitu. Dan yang nanti itu self-inflicted, atau lu yang melukai diri lo sendiri, tapi nanti lu nyalahinnya anaknya. Balik lagi, gue sebagai advokat anaknya, enak aja lu kayak gitu gitu ya. Enak aja lu yang egois bikin anak buat membahagiakan diri lo, lalu ketika anak itu gagal membahagiakan diri lo marah-marahin dia. No gitu, hell no gitu. So tadi kan Karina udah promosi ya, Karina udah promosi webinar Get Calm. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut boleh lihat di Get Calm. Aku juga promosi bahwa sesi-sesi aku tentang mengenali kebutuhan emosi kita ini tuh hint banget dasar. buat tahu apa sih kebutuhan masa kecil kita yang nggak terpenuhin, dan yang saya butuh sekarang apa, dan nanti atau sekarang bersama pasangan mana yang bisa dia penuhin, mana yang kita harus kerjain sendiri, kayak gitu. Kalau mau tahu teasernya aku udah bikin di postingan aku, ada tuh kebutuhan emosi dasar manusia yang karena nggak pakai embel-embel relasi nggak terlalu banyak likes-nya. Iya, orang maunya padahal itu penting banget. Maunya yang romantic relationship, ya. Yes. Again, we are all wired for connection, gitu ya. Again, this is me validating you guys. Kalau kalian mau tahu cara validasi, I'm validating you guys. Tapi ini I'm being very obvious, gitu ya, bahwa I understand. You want to be with. Karena itu, dan I don't know how to say this in bahasa Indonesia, Nas, gitu. Yang udah, gue terjemahin. Nggak, kayak this to be with, gitu. What is that, gitu ya? Karena kayak kita semua tuh mau ada sensasi, ingin bersama, ada kebersamaan, connection, karena kita human being, dan mungkin saking kita hausnya ya, mungkin karena kan harusnya orang tua kita yang belajar connect secara emosi sama kita, tapi itu kita nggak dapet jadi kita tuh kayak bener-bener aus terus longing terus, aus air putih dikasihnya kopi, teh, matcha, ausnya air putih gitu, sampai di usia dewasa kita desperado banget. Dan apa namanya,
ya ini kemarin sih di webinar gue akhirnya gue sebutin, tapi gue bilang ini saya harus hati-hati ngomongnya, gue bilang kayak gitu. But you know what, but it's fine, I'll say it now gitu. Kemarin sih memang tentang partner gitu ya, bahwa intinya gini, you will end up looking for what you did not get gitu kan. Lo akan terus mencari yang lo kurang, yaitu akhirnya lo mencari sosok orang tua lo di pasangan tanpa sadar, guys, gitu ya, tanpa sadar kok. Nggak ada kok yang kayak aku mau yang kayak papaku, aku mau yang kayak mamaku, nggak ada yang kayak gitu. With all secara the sadar. Stuff. Iya, nah gitu. Jadi di anak bisa jadi lo juga begitu jadinya, karena lo sedang mencari kekosongan kan, mengisi kekosongan gitu, mengisi yang kurang. Kalau lu belum dapet dan lu belum bisa penuhi sendiri dengan pribadi gitu ya, nanti si anaknya juga lu minta, lu ubah dia gitu kasarnya, lu paksa dia memenuhi kebutuhan lo yang spesifik gitu. Misalnya language of love lu, let's say quality time misalnya gitu ya. Misalnya language love lu quality time, tapi dulu sama your parents nggak terlalu sering quality time, tapi lu suka quality time. Terus nanti pas punya anak, oke, dengan gung ho gitu ya, dengan semangat, nanti kalau aku punya anak, aku akan quality time sama anakku karena dulu sama papaku aku nggak dapat gitu. Tapi orang ini dengan semangatnya yang baik tidak memproses diri dengan dalam dan tepat gitu ya. Inner child wounds-nya nggak disentuh, dia cuma aware doang, tapi nggak diproses gitu. Diproses, nggak cukup nanti, teman-teman ternyata. Nggak cukup gitu. Nanti anaknya remaja, ketika remaja itu pada umumnya, mungkin waktu kecil quality time aja terus gitu ya. Karena anak ini masih ngikutin terus mamanya maunya apa kan gitu. Begitu anak ini remaja, dan wajarnya remaja mulai berteman dan lebih mandiri, udah memang secara emosional mungkin gak begitu butuh orang tuanya, dan itu bukan karena dia brengsek gitu ya, karena emang remaja pertumbuhannya lagi begitu, mau cari differences dulu. Yes gitu. Nanti waktu itu terjadi, apa ini si ibu yang tadi lacking quality time dan punya anak supaya nanti aku sama anakku begini, dia bakal merasa tidak dicintai sama anaknya ketika anaknya pergi-pergi nginep ke rumah orang. Ketika anaknya dan baper ya itu, dia tidak merasa padahal tidak dicintai gitu. Iya gitu, kayak anakku nggak cinta lagi sama aku karena dia nggak quality time sama aku. No, excuse gitu. me, itu kebutuhan siapa? Iya gitu. Aku ada pertanyaan menarik nih, Kar, dari Dewi Stasya. Kak Anas, gimana caranya untuk handle komen-komen dari mam lain? Misalkan kita sudah jadi mam dan banyak dikritik mengenai pola asuh. Asalnya ada 2 nih yang aku pengen tawarin, dan ini biasanya aku lakuin di sesi konseling. Jadi yang pertama adalah cek dulu ke dalam diri kita. Tadi kan every behavior is a message. Apa emosi kita yang muncul? Tergantung, karena tiap orang beda-beda emosi yang muncul. Lalu apakah pengalaman ini pernah kamu alami di hidup masa kecil atau remaja? Karena komen-komen orang ini tuh pernah kejadian di beberapa kali hidup kita. Ini cuma konteksnya sekarang punya anak, di komen orang lain. Jadi malah ini jadi teaching moment buat kita menyadari apa sih isu di saya yang jadi ke-trigger gara-gara pertanyaan ini. The second one adalah kamu bisa latihan validate si moms ini bilang kayak tadi, oh ya yang aku tangkap dari pertanyaan ini pengen tahu ya gitu, atau yang aku tangkap dari pertanyaan ini pengen kasih saran ya gitu. Thank you deh kalau pengen kasih saran, tapi aku akan coba my way. Jadi itu juga kita berarti kasih healthy boundaries. Aku respect, misal Karina ngasih masukan ke aku, tapi aku punya cara aku sendiri dan gak apa-apa, dan gak usah nyinyir, gak usah pasif agresif, biasa aja kayak gini. Itu yang kita bisa, 2 exercise itu bisa tuh buat diri sendiri dan ke orang lain. Gitu. Validate yang pertama emang ya ini, I'm not gonna be tired sebenarnya ngomongin validating feelings gitu, karena kayak udah gue coba ajarin di berbagai webinar juga, masih terus ada pertanyaannya gitu ya Nasa. Jadi nggak apa-apa, kita perlu viralkan karena belum terbiasa. Mau gue latihin gitu, communication. This is a skill gitu kan. Gimana tadi tahap satunya sebelum you connect and correct orang lain gitu, you connect to yourself first, yaitu memvalidasi. Lu validasi perasaan lo dulu, diterima. Validasi itu it's so sophisticated ya, but it's really just akui dan terima, that's it. Akui dan dirasain. Terima. Analisis nanti itu bisa belakangan. Nanti analyze, tapi nanti. Sekarang ketika perasaannya hadir, nggak perlu dianalisis terlalu banyak, cuma perlu diakui dan diterima. Itu kan sama aja keinginan kita semua kan. Ini jadi agak filosofis again, tapi kayak we all just want to be accepted
and and understood. seen as who we and are. Seen, exactly. Itu kayak As a person, as a person. inside ourselves. Yeah. So think about that when you have a kid gitu, as you have as you plan to have a child gitu ya. Can you see them as they are? As there are. And they are start later, from gitu. And it start from, bisa nggak kita melihat diri kita akan sebenar-benarnya diri kita. Kita sebagai manusia tanpa embel-embel status, hal-hal di luar diri kita. Bahkan gender juga belum main gitu ya. So Kar, gue mau kasih disclaimer dulu. Nanti kalau udah waktunya dikit, gue pengen ngomongin puisinya Khalil Gibran tentang anak, itu tuh powerful banget. Iya. Ntar gue kasih tahu kayak paling jam 10 kurang sedikit lagi gitu. I wanna go back to ini sih. I wanna go back to reflecting on our journey gitu ya. Our journey personally yang kayak kita kenapa mau punya anak gitu. Dan sekarang di titiknya alasan mau punya anaknya apa gitu ya. Gue kayak gue udah pernah cerita sih, tapi bukan publicly, tapi saya udah pernah cerita ke lo gitu, bahwa gue somehow, as much as right now gue sih belum siap secara total gitu ya untuk punya anak gitu. Tapi gue mau gitu kan. Gue somehow saat ini lebih kebayang atau lebih bisa nih gitu ya, jadi ibu daripada jadi istri gitu saat ini. Justru gitu. Jadi gue kayak, tapi kan itu urutannya, kalau urutannya nggak bisa kan ya gitu, yang ya bisa aja sih itu sebenarnya bisa aja, tapi nggak not normatif acceptable. Exactly, nggak normatif, dimana gue punya anak aja tapi nggak punya pasangan. Tapi gue baru kemarin gue gara-gara gue zoom chat sama one of my best friends di Kanada gitu, dia cowok, dan kita ngobrolin gitu kan, karena kalau dia sedang memproses, dia kayak why do I need to get married or do I need to get married or not gitu. Dia lagi memproses itu, gue lagi memproses satu, itu gue juga proses sih tujuan pernikahan gitu ya. Sebenarnya gue juga evaluasi dan refleksi itu gitu, tujuan pernikahan. Tapi abis itu gue juga si tujuan punya anak ini gitu, which is adalah topik kita hari ini kan, tujuan punya anak itu apa gitu. Dan dengan kondisi gue yang barusan gue reflect kalau dan gue cerita bahwa gue kayaknya lebih siap jadi ibu daripada jadi istri right now gitu ya. Betul. But then if I somehow nih, kita black and white dulu gitu. Gue bisa punya anak, gue decide punya anak tanpa punya pasangan. You know what? I'm not being very nice to my child gitu ya. Karena kan kita tahu sebagai psikolog, anak kan butuh dua bapak orang ibunya. Tua. Iya gitu. Jadi gue kayak betul. Nggak bisa juga gitu kan, jadi kayak karena itu jadinya jadi selfish ya kalau kita rasanya but for the sake of the child I don't think it's my child, my unborn child, my someday child deserve both parents gitu. Kalau gue menarik kalau di gue, kalau gue kebalikannya gue tuh juga nggak terlalu karena I have a childhood trauma, dan gue ngeliat kayak apa sih ini pernikahan, I'm questioning every day gitu ya. Jadi menurut gue sampai akhirnya mau menikah itu specifically karena ini orang. Karena kalau nggak sama ini, gue nggak mau nikah. Kan ada nih cewek-cewek yang kayak yang penting nikah gitu kan. Kayak yang penting nikah, yang penting statusnya, pasangannya bodoh amat, yang penting nikah. Kalau gue enggak karena udah ngalamin ini babak belur di masa-masa awal kehidupan sebagai anak, gue jadi melihat bahwa pernikahan tuh benar-benar harus conscious. Terus abis itu bahwa gue mau menikah spesifiknya sama orang ini. Kalau orang ini gak ada, nggak apa-apa. Gue sendiri juga oke kok kayak gitu. Sama. That's why dari situ gue baru mikir kayak ntar dulu ya, kalau soal punya anak tuh ntar dulu, karena kayak kita harus juga team up, kayak mesti trial dulu dong, kita team up as a couple, ini tektokannya gimana, karena nanti daily basis. Kalau sekarang enak, cuman kayak nanya kamu lagi ngapain, kerjaan kamu gimana, nanti kita tinggal serumah yang ngomongin itu listrik gimana, itu plafon bocor, terus kayak kita ke rumah mamah kapan gitu ya. Jadi kayak a lot of things that we have to discover first gitu. I think gue bakal sama kayak lo, Nas, in that, kayak itu tadi kan gue inget cerita gue tentang gue memprediksi diri gue bakal nanti kalau umur segini belum nikah bakal panik apa ternyata enggak gitu kan ya. Itu karena ternyata gue mengembangkan emotional security yang akhirnya gue di titik kalau ternyata tidak ada orang itu si pasangan ini gitu ya yang bisa see me. Gue sekarang kasih definisinya, I need or I deserve someone who can see me as I am, gitu ya.
kan gue belum punya pacar nih sekarang. Kalau Anas kan udah punya tunangan, udah mau nikah, karena itu udah ketemu orangnya yang bisa see Anas as she is gitu kan. So gue juga mau dia nggak lihat aku sebagai psikolog loh. He sees me as a person gitu. Gitu. Gue kayak ya udah, kalau belum ketemu yang seperti itu, ya gue nggak akan, I will not settle gitu ya. I will not settle and succumb, succumb, and I will like ngikutin tuntutannya dunia dan sosial gitu ya. Jadi I'm fine if karena kenapa gue bisa bilang fine, karena gue sudah bisa melihat gue as I am, and I have friends, good friends who can see me as I am. I have a God who can see me as I am, and itu cukup maksudnya cukup for now gitu, cukup untuk emotional need gue gitu. So if my man, my future man, and like the future guy yang bakal jadi bapak dari anak-anak gue, itu orang kan suka ngomong gitu ya, kalau nikah sama orang itu kan aku bisa bayangin dia jadi bapak nih. Dari gini ya Nas, honestly dulu gue kayak gue dulu nyinyir Nas, gue dulu kayak apaan sih, geli banget ya gitu. Sekarang gue lebih mungkin cara ngomongnya nggak kayak gitu ya, tapi sekarang gue lebih paham. Cuman sebenarnya orang-orang tuh dulu gue yakin kalau ngomong kayak gitu nggak benar-benar mikir gitu, kayak cuma it's romanticize aja, punya anak dan menikah itu terlalu romanticize gitu kan. Kalau gue sekarang iya bener juga, but one, it's me first gitu. Iya, dia bisa jadi ayah yang baik in general, tapi kalau dia nggak bisa see me as I am, ya I cannot be with this man either, gitu ya. And bener banget bahwa butuh selflessness, atau ini Mbak Ucut bilang apa sih, alasan yang nggak selfish gitu ya. I'm thinking about it, Mbak, karena I want to be as selfless as possible when I have a child gitu ya, atau ketika gue membawa anak ke dunia ini, baik itu adopsi maupun melahirkan sendiri gitu ya. Karena itu pun, mengadopsi anak pun adalah keputusan mengasuh anak ini seumur hidup dia gitu. Jadi gue mau as selfless as possible, and I'm still trying to formulate this in the words that yang orang lain bisa ngerti gitu ya. Tapi kalau gue lanjutin dulu. Iya, lu jangan lupa lu mau ngomong apa ya. Kalau gue awalnya yang udah sedikit mulai selfless, tapi masih terus gue proses gitu ya, adalah I have so much love, I think gitu ya. Kayak selain I have so much love, dua, sekarang gue udah tahu caranya, teorinya kan nanti realitanya beda gitu. Betul. Tapi gue sekarang sudah tahu teorinya, karena gue tahu apa kebutuhan anak itu layaknya atau deserve-nya dapat apa secara emosional, bukan cuma materi gitu ya. Karena gue sudah tahu itu, gue jadi ngerasa kayak, you know what, I can gitu. Ya itu kayak I have the capacity, at least to prepare myself to be a parent gitu. Yang untuk dia gitu ya, kayak untuk of course I will be happy kan ketika punya anak gitu ya. Tapi gue akan bersedia dan mau mengasuh dia dan membesarkan dia dengan I put this kid first gitu. Kayak untuk dia. Jadi gue kayak mikir, okay, I have so much love to give. Is that enough for me to have a child then gitu ya? Maybe a bit, tapi menurut gue kurang juga gitu. Cuman that may be a good place to start gitu. Bukan kayak untuk memenuhi gue, bukan untuk supaya gue seneng. Karena gue udah, I'm already happy kok gitu ya. And I get it though, why some people think, some people kan say, not just some people, everyone say, kalau kamu tuh belum tahu karena kamu belum punya anak. I get it. I'm not gonna argue gitu ya. I'm not gonna argue. Emang setahu gue, saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu. Iya, betul. Karena paralelnya yang gue sadari selama pandemi ini, Nas, gitu. Tipe cinta itu ada banyak gitu ya. Tipe cinta tuh kenapa tipe cinta ada banyak? Karena ada banyak relationship gitu. Ada friendship, ada pacaran, ada suami istri, ada kakak adik, ada ibu, yaitu ibu anak, ayah anak, orang tua anak, banyak macam. Pekerjaan juga is relationship, bos sama bawahan gitu ya. Of all
I think, and this is based on my spiritual journey this pandemic, sama ya belajar terus gitu ya selama 6 bulan terakhir. Of all the types of relationships and love, memang yang paling mendekati tapi tidak sama dan tidak akan pernah sama, paling mendekati cinta yang paling besar di hidup gue, yaitu Tuhan ke manusia gitu ya. Tuhan ke gue, yang paling mirip itu memang orang tua ke anak. Iya. Paling betul, mirip. betul. Tapi nggak akan pernah sesempurna cinta Tuhan ke manusia gitu. Sedangkan orang tua mengejarnya kesempurnaan yang tidak mungkin itu gitu. Makanya baru gua ngeh. I get it, and yes, we should all strive to be the best parent we can be gitu ya, karena anak ini deserve the best parent gitu. Tapi targetnya good enough aja jadinya. Good gitu. enough. Makanya muncullah term good enough parenting yang maybe next week kita bahas gitu ya. Karena tadinya itu mau episode 1 tapi kita tukar kan jadi motivasi gitu. Jadi gue kayak ternyata emang nggak ada seru ya Kar ya. Iya, nggak ada yang bisa sempurna, karena yang cuma kan betul, all the cliches are right. Kesempurnaan hanya di mata hanya punya Tuhan. Bener gitu. Bener banget. So why are you all still trying to be perfect when it's him who he's the only guy who can be perfect. So parenting dan ini memang terdekat ya. Although it can never ever be that close. Ini Kar, anak ini, kita harus berpikir gini Kar, anak ini setelah 20-an tahun kita asuh dengan seluruh usaha, effort, energi kita, dia akan masuk ke society. Kenapa paradigmanya perlu good enough? Karena kita perlu a good enough, decent human being to be able to adapt in this society gitu. Jadi anak ini tadi kalau anaknya tuh mini, emang nanti kamu kasih dia hidup, kamu yang presidennya. Tapi orang ini harus cukup good enough untuk fit in di society kita, dan at least maksudnya ya syukur-syukur dia produktif dan adaptif, tapi semoga dia nggak nambahin kebrengsekan yang ada di society kita. Yes. Gitu. I don't like, and dulu I said it more mildly ya. I've said I as a psychologist nih, pekerjaan gua sama Anas itu psikolog klinis anak utamanya, tapi kan banyak ada role lain gitu ya. Tapi our money, you guys, keberlangsungan hidup gua sama Anas itu dari sesi-sesi counseling. Tapi believe me when I say, and I think Anas will agree, we do not need any more brats in this world. We do not need any more troubled child. There's already enough hurt children that we need to help gitu. Yes. Gua nggak butuh anak-anak bayi-bayi baru yang bakal jadi you will hurt them and they will need to come with me and Anas gitu. We don't need any new babies who are hurt and tadi brengsek gitu kasarnya. Nanti gedenya jadi orang-orang yang nggak berguna bagi masyarakat gitu kan. So no, there's already enough yang perlu diberesin gitu ya. So please, when and if you want to have a child, as me, I do too gitu kan. Pertanyaannya balik jadinya gini, berarti gue coba formulate ya. Apakah kamu selain tadi kalau syarat dari gue mau belajar, mau refleksi seumur hidup, yes itu satu gitu. Tapi dua, apakah kamu bersedia dan ya itu mau belajar untuk mungkin dilanjutin pertanyaannya, mengasuh dan membesarkan anak yang nantinya akan jadi berguna bagi dunia, I don't know, society. Gitu ya. Kalau tidak dan merasa nggak usah repot, nggak apa-apa. I'm not saying you're a bad person. I'm saying actually you're a wise person for realizing that and for knowing that. Jadi do not bring a child into the world, please. Karena kalau lu nggak willing and able, nanti dia jadi masalah gitu. Nanti dia jadi beban masyarakat gitu, dan nggak perlu, udah cukup banyak beban di dunia ini gitu. So maybe that then, kalau misalnya mau something selfless but also your heart is longing for a child, but you cannot be selfish because tadi udah dari part 1 dan part 2, kalau lo selfish itu hasilnya juga anaknya bakal babai gitu ya, kayak bakal susah gitu, lo nya juga bakal kecewa. Nggak ada win-winnya lah intinya gitu ya. Ketika lu punya anak dengan alasan pribadi yang untuk memenuhi diri tuh nanti lose gue yakin gitu. And not just gue yakin, we've seen it in our clients and in the people around us yang nggak terlalu mikir gitu. So then Kar mau nambahin Kar.
Iya. Kadang-kadang motivasi punya anak terutama di perempuan tuh terlalu takut sama usia biologis. Ada yang usia udah 25, ada udah 28. Tapi kalian tuh harus baca riset loh sebenarnya. Bahwa orang-orang dengan teknologi, maksudnya dengan hidup yang sehat tuh kita sebenarnya umur 33 tuh nggak masalah gitu. Dan jadi jangan jadiin punya anak ini kejar-kejaran kayak kejar setoran gitu loh. Kayak ketakutan-ketakutan. Padahal kesiapan psikologis ini tuh perlu dikejar dulu sebenarnya daripada usia gitu. Ada orang-orang bilang, oh ya ini juga mitos. Katanya, oh saya punya anak muda biar nanti sama anak itu kayak temen. No. Jadi teman sama anak itu karena kita udah selesai sama diri kita. Karena kita udah penuh sama diri kita, kita bisa ngerti kebutuhan emosi anak kita. Justru kalau kitanya masih pengen hangout, ngurusin tuh anak berat gitu ya. Ya. Itu ya makanya perlu ikut webinar salah satu. Kalau kita nanti anytime, bukan bareng, nggak harus bareng ya, tapi pokoknya gini deh, kalau dari sisi gue, kalau gue bawain webinar tentang parenting, gue pasti bakal kasih tahu ke kalian role utama orang tua itu apa gitu. Yang tidak tergantikan ya. Iya, dan kalau kalian nggak tahu itu, jangan punya anak dulu gitu ya. Karena nanti lo salah paham bahwa ternyata role itu peran ya, by the way gitu. Peran itu isinya ada hak, ada tanggung jawab, ada segala macam gitu ya. Tapi nomor satu, dan ini kalau ini gue nggak udah ada di Calm deh intinya gitu, udah ada di konten gue yang di Toxic Family lah seingat gue. Role-nya memang lengkap banget itu. Di awal itu memang kalau kalian ngerasa anakku kok nggak gini, emang di awal kan elu yang memilih, elu yang membawa dia, memang elu yang duluan harus melakukan sesuatu gitu. Memang nggak bisa punya anak langsung nuntut, nggak bisa, itu nggak logis aja. Let's be logical gitu ya. I am both gitu. Gue selalu mikir gue tuh orangnya feeler tapi juga logic thinking gitu. Logikanya ya itu, lu yang milih punya anak, bawa anak keluar, terus lu minta sesuatu dari dia, itu logikanya di mana? Nanti resiprokalnya itu nanti gitu ya. Bayi dari brojol sampai umur berapa ya Nasnya, itu semuanya dia cuma butuh dikasih. Makanya capek, kita tuh harus memberi terus, nggak ada kita dibagi. Benar gitu. So if your expectation of having a child isn't to get something, where a lot of these yang tadi ya terrible reasons itu kan to get something tadi. And now I get it. Now I get it why it's called terrible, because it does not make sense. Nggak make sense minta sesuatu dari yang orang yang nggak bisa kasih. Iya, orang yang bisa kasih gitu. Bukan karena dia nggak cinta sama lo kok gitu kan. Karena dia anak. Bukan kewajiban dia memberikan ini itu buat lo gitu. Lo yang dewasa yang wajib memberikan kebutuhan emosional atau memenuhi kebutuhan emosional buat diri lo sendiri. So, nanti when your kid is fulfilled kebutuhan emosionalnya dari lo dan pasangan lo gitu. Karena tadi ya in general, gini again, I think ini juga bisa jadi satu episode nanti, children from broken families gitu misalnya. Tapi itu pun they can thrive as well, don't worry gitu ya. But anak deserve-nya tadi both parents gitu ya. They deserve both parents. So as long as, atau ya kalau lu mau anak lu memberikan sesuatu balik ke lo, atau lu dapet sesuatu dari anak lo yang resiprokal, lo harus fulfill dulu kebutuhan dia gitu ya. Lo yaitu berapa tahun itu ya, seumur hidup dia gitu ya, dan terutamanya di first 5 years and first, I would say just even first 10 years, but then teenagers juga dan ya udah I'm back to all of their childhood gitu. Secara teori 5 tahun pertama memang paling golden period gitu, tapi cuman nggak bisa terus menerus ya, nggak bisa ya. Jadi cuma jangan kayak 5 tahun aja abis itu udah gitu, enggak ya. Kebutuhan anak itu selalu ada dan bahkan semakin banyak dan semakin complicated. So are you willing to learn? Tadi makanya you're willing to learn. And in the same time, you have to work on your quality relationship of marriage as a spouse. Karena buat orang-orang yang masih bersama, bentuk cinta paling besar yang bisa kita berikan ke anak bukan dibeliin mainan Lego, tapi bentuk cinta kita paling besar adalah kita work on our marriage relationship as a spouse, bukan sebagai ayah ibu loh, as a spouse. Karena itu yang akan mereka lihat tiap hari, tiap jam, dari bangun pagi sampai malam, bagaimana sih relasi antar manusia.
Kalau yang di depan mata aja penuh dengan kritikan, penuh dengan kata-kata cacian, hinaan, what you want to this child have in their life, in their heart tentang manusia dan cinta kasih gitu ya. Ya, ya. So do we have a conclusion Nas on like what is the right or good reason to have a child? Iya. Do we have it? Enggak. No. Aku berharap sesi ini membantu kita untuk berpikir sih. Kalau otaknya panas, itu yang kami harapkan. Gitu. Karena kita di Indonesia, di sistem pendidikan pada umumnya, kita tuh jarang dilatih untuk bertanya dan mempertanyakan. Padahal kita dikasih sama Tuhan, otak itu untuk berpikir dan mempertanyakan. Manusia yang bisa merefleksikan dirinya adalah manusia yang benar-benar tahu bertanggung jawab menjalani hidupnya. Gitu sih kalau dari gue. Jadi welcome, gak apa-apa kalau bertanya. I know that's what you want to know gitu ya teman-teman. Kayak apakah ada motivasi yang benar? Not our place to say. Let's just say that gitu. But we have our own motivations gitu. Kalau mau diproses one on one itu juga akan sangat bagus gitu. Tapi you do your own first gitu. Refleksi dulu gitu ya. Karena ya itu tadi tipsnya sih udah di awal bahwa ya lu cek aja pemahaman lo saat ini. Bapak ibu lo mereka tuh dulu punya anak, kalau bisa cari tahu mereka dulu mau punya anak kenapa. Dan again tanya, ya udah dijawab dulu yang sekarang, nggak harus langsung alasan yang selfless itu gitu ya. Nanti bisa dibentuk gitu setelah lu mengubah mindset lo dan lebih paham dan segala macam. Sekarang jujur aja dulu gitu. Jujur aja dulu, tanya dulu ke diri lo sendiri. 2 minutes. Kenapa lo mau punya anak? Gitu ya. Sekarang PR-nya itu. Jadi PR-nya dari kebiasaan coaching gue ngasih PR-nya dari sesi ini gitu ya adalah you answer that question yourself. Gue juga akan, Anas juga akan for our dan own jangan reasons. Tapi nggak usah frustasi kayak besok harus ada jawabannya. Kadang kita just open question kayak kayak dalam minggu ini atau bulan ini kayak aku I want to keep this in mind, kayak why I want this, why I want to become a parent, di why aja loh, dibuka aja gitu. Dan ini bedanya overthinking sama refleksi. Lu overthinking, lu nanya-nanya doang, panik-panik doang, nggak dicari jawabannya. Itu overthinking, emang jangan gitu ya. Reflection is asking, it's the same as overthinking secara kasat mata, karena bertanya gitu. Nanya gitu kan. But good questions and you actually find a way to answer it in your place gitu. Bukan cuman aduh nanti gini, aduh panik, nanti kalau kayak gini gimana gitu. Ya itu overthinking karena lu nggak cari jawabannya. Semua pertanyaan bisa dicari jawabannya. Dan nggak harus sekarang tapi diproses gitu. So I hope terutama buat yang sudah punya belum punya anak, ini good place to start. 2, buat yang sudah punya anak dan mau punya anak lagi, this is also a good place to start. Please, now that you are a parent, you are that's your role for the rest of your life and their life. Nggak bisa dilepas, nggak bisa ditukar, nggak bisa dititip fisiknya doang, bisa dititip sebentar. Tapi peran orang tua nggak bisa dipindah tangankan sampai mati. Mengisi jiwanya kamu yang harus ngerjain. 10 seconds. Thanks you guys. Thank you Nas. That was fun. Yo, bye. See you next week. Soon lah. Dadah.